Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, marilah kita bersama-sama mengirimkan sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Sebelum kita mulai, izinkan saya bertanya. Tahukah Anda bahwa di dunia ini ada peristiwa yang begitu besar hingga mampu mengubah peta kekuatan internasional hanya dalam satu malam? Pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya jika sebuah negara yang selama ini dikenal kuat, tiba-tiba dibuat lumpuh hanya oleh serangan kilat yang tak terduga? Mengapa dunia seakan bungkam, padahal tragedi ini mengguncang banyak nyawa? Kisah yang akan Anda dengar ini adalah kejadian nyata, yang baru saja terjadi di tanah yang penuh konflik. Cerita tentang bagaimana Iran, setelah sebelumnya menghancurkan stasiun kereta api di jantung Israel, kini kembali melancarkan serangan yang jauh lebih berani dan mematikan. Serangan yang mengarah langsung pada nadi perjalanan internasional negara itu, Bandara Ben Gurion. Malam di Tel Aviv kala itu terasa sunyi, meski luka dari serangan sebelumnya belum kering. Reruntuhan stasiun kereta api masih teronggok di tengah kota, dan bau asap masih sesekali tercium terbawa angin. Rumah sakit penuh oleh korban yang selamat, sebagian masih berjuang untuk hidup. Namun di balik semua itu, di ribuan kilometer jauhnya, ada pergerakan sunyi yang tengah berlangsung di tanah Persia. Di sebuah ruangan bawah tanah yang hanya diterangi lampu redup, para petinggi militer Iran duduk mengelilingi meja besar yang penuh dengan peta udara, foto-foto satelit, dan catatan intelijen. Mereka membicarakan satu target yang, jika berhasil dihancurkan, akan membuat Israel terisolasi dari dunia luar. Target itu adalah Bandara Internasional Ben Gurion. Seorang perwira muda dengan suara tegas melaporkan data yang ia bawa dari jaringan mata-mata di dalam Israel. Jalur pertahanan udara, jam-jam rawan, hingga letak gudang bahan bakar yang sangat rentan. Semua informasi itu membuat rencana ini semakin matang. Komandan tertinggi operasi itu, Brigadir Jenderal Farhad Azimi, memandang semua anak buahnya. Kita akan memberi mereka pesan bahwa setiap darah yang jatuh di tanah kita akan dibalas berkali lipat, ucapnya dengan nada dingin. Semua yang hadir mengangguk. Mereka tahu, misi ini tidak hanya soal balas dendam, tetapi juga unjuk kekuatan di mata dunia. Di luar ruangan, malam semakin larut. Bintang-bintang bertaburan, seolah menjadi saksi bisu dari sebuah operasi besar yang akan segera dimulai. Sementara itu, rakyat Israel di Tel Aviv sama sekali tak menyadari bahwa dalam hitungan jam, langit mereka akan terbakar dan sejarah baru akan tercatat dengan tinta darah. Di tengah gelapnya malam di sebuah pangkalan militer rahasia Iran, deru mesin kendaraan berat terdengar samar. Truk-truk besar berwarna hijau gelap melintas satu persatu, membawa muatan yang tertutup terpal tebal. Tak ada tanda atau lambang yang terlihat. Namun semua yang berada di sana tahu betul, di balik penutup itu tersimpan senjata paling mematikan yang dimiliki negeri Persia, rudal balistik jarak jauh. Malam itu bukan malam biasa. Udara terasa lebih berat, seolah bumi ikut menahan napas. Lampu-lampu di pangkalan dibiarkan redup, menghindari pantauan satelit musuh. Para teknisi berpakaian gelap bergerak cepat, memeriksa setiap sistem peluncur dengan teliti. Mereka hanya bicara seperlunya, karena dalam operasi ini, setiap kata bisa berarti nyawa. Operasi ini diberi nama Bayangan Persia, sebuah sandi yang melambangkan serangan diam-diam tanpa peringatan, seperti hantu yang tiba-tiba muncul dari kegelapan. Dalam ruang kendali, Brigadir Jenderal Farhad Azimi berdiri di depan peta digital besar yang menampilkan jalur lintasan rudal menuju Israel. Garis merah melengkung di layar itu berakhir tepat di Bandara Internasional Ben Gurion. Waktu kita terbatas, ujarnya pelan namun tegas. Peluncuran harus dilakukan saat pertahanan udara mereka lengah. Ingat, kita hanya punya satu kesempatan untuk menembusnya. Seorang perwira senior mengangguk, lalu memberikan aba-aba melalui radio. Di luar, dentuman logam terdengar saat penutup peluncur dibuka, menampakkan moncong rudal yang mengarah ke langit malam. Jam digital di dinding mulai menghitung mundur. 10 menit, 9 menit, udara semakin terasa tegang. Para operator duduk tegak di kursinya. Jari mereka siap di tombol peluncur. Di luar sana, angin malam membawa aroma gurun, dingin menusuk hingga ke tulang. Sementara itu, di Tel Aviv, sebagian besar warga terlelap. Lampu-lampu kota berpendar tenang, dan lalu lintas di jalan raya mulai sepi. Tidak ada yang tahu bahwa ratusan kilometer jauhnya, di balik bukit-bukit gelap Iran,
Ada puluhan mata yang menatap layar dan menghitung detik menuju kehancuran. Hitungan mundur terus berjalan. 3, 2, 1. Suara raungan mesin roket memecah kesunyian. Rudal pertama meluncur. Disusul rudal kedua, ketiga, dan seterusnya. Lidah api membara memotong langit malam, mengarah ke barat dengan kecepatan yang mustahil dibayangkan. Dalam beberapa menit, benda-benda mematikan itu akan menembus batas negara, dan dunia akan terkejut melihat apa yang akan terjadi. Jam menunjukkan pukul 2.15 dini hari waktu Israel. Di ruang pusat komando pertahanan udara, layar radar yang biasanya menampilkan titik-titik aman kini berubah menjadi penuh tanda merah. Operator muda yang sedang berjaga menatapnya dengan wajah pucat. Kontak rudal, jumlahnya banyak sekali, serunya panik. Komandan yang berdiri di belakangnya langsung bergerak cepat. Segera aktifkan Iron Dome. Semua unit siaga. Namun bahkan sebelum perintah itu selesai, sirene peringatan meraung di seluruh kota. Suara yang menusuk telinga, membangunkan ribuan warga yang terkejut dan bingung. Dari jendela apartemen mereka, kilatan cahaya terlihat di langit timur, tanda bahwa sesuatu sedang datang dengan kecepatan luar biasa. Di ruang kendali Iron Dome, para operator bekerja mati-matian. Sistem mulai mengunci target, namun jumlah rudal yang datang melebihi kapasitas maksimum. Setiap detik, indikator ancaman bertambah. Kita tidak bisa mengatasinya semua, terlalu banyak, teriak salah satu teknisi. Beberapa rudal berhasil dihancurkan di udara, percikan api jatuh seperti hujan meteor di atas kota. Namun sisanya, yang meluncur di ketinggian rendah, berhasil menghindari intersepsi. Mereka melesat menuju target utama, membawa muatan peledak yang cukup untuk meratakan sebuah bangunan dalam sekali hantam. Di Bandara Ben Gurion, suasana masih tenang beberapa menit sebelumnya. Petugas keamanan berjalan berpatroli, penumpang di terminal internasional duduk santai menunggu penerbangan dini hari. Lampu-lampu landasan pacu memancarkan cahaya putih panjang, pesawat-pesawat bersiap untuk lepas landas. Tiba-tiba, peringatan darurat bergema melalui pengeras suara. Semua orang segera menuju area perlindungan. Ini bukan latihan. Suasana berubah menjadi kepanikan massal. Penumpang berlarian, beberapa menjatuhkan koper, anak-anak menangis mencari orang tuanya. Di langit, titik-titik cahaya semakin besar. Radar bandara hanya sempat memberikan peringatan sekilas sebelum sistemnya lumpuh akibat gangguan elektronik dari rudal-rudal yang mendekat. Pilot-pilot yang baru saja masuk kokpit diberi perintah membatalkan penerbangan. 5, 4, 3 detik lagi. Ledakan pertama menghantam tak jauh dari landasan pacu, mengguncang seluruh area. Getarannya seperti gempa bumi. Gelombang panas menjalar, membuat kaca jendela terminal bergetar keras. Dan itu baru permulaan C. Ledakan pertama baru saja mengguncang. Namun dalam hitungan detik, rudal kedua dan ketiga menghantam dengan kekuatan yang jauh lebih dahsyat. Rudal kedua menabrak langsung atap terminal utama. Suara dentuman menggelegar memecah udara, diikuti runtuhnya struktur baja dan beton yang menimpa ratusan penumpang di bawahnya. Api segera menyebar, melahap kursi tunggu, konter tiket, dan toko-toko yang ada di dalam terminal. Asap hitam pekat membumbung tinggi, menutupi cahaya lampu bandara. Rudal ketiga menghantam hanggar pesawat internasional, membuat deretan pesawat terbakar satu persatu. Tangki bahan bakar yang meledak mengeluarkan bola api raksasa yang terlihat hingga puluhan kilometer jauhnya. Di luar, landasan pacu berubah menjadi medan perang. Potongan logam beterbangan, ban pesawat meledak, dan kendaraan ground handling terbalik akibat gelombang ledakan. Petugas pemadam kebakaran mencoba mendekat, namun panasnya terlalu menyengat. Banyak dari mereka yang harus berlindung di balik kendaraan demi menghindari serpihan besi dan pecahan kaca yang beterbangan seperti hujan tajam. Sementara itu, di pusat kota Tel Aviv, warga yang terbangun oleh sirene dapat melihat pemandangan mengerikan di kejauhan. Langit di arah timur memerah, seolah terbakar. Ledakan demi ledakan terdengar seperti guntur beruntun. Namun ini bukan badai, ini adalah kehancuran yang disengaja. Di ruang kontrol udara, komunikasi radio dipenuhi suara panik. Pilot yang sudah berada di udara meminta izin untuk mengalihkan pendaratan ke bandara lain. Bandara Ben Gurion tidak dapat digunakan, area hancur total, ujar salah satu pengawas udara dengan suara bergetar. Di tengah kekacauan itu,
Beberapa penumpang yang berhasil keluar dari terminal merekam kejadian ini dengan ponsel mereka. Rekaman memperlihatkan kilatan rudal yang menghantam, kobaran api raksasa, dan orang-orang yang berlari sambil berteriak. Video-video ini segera menyebar di media sosial, memicu gelombang reaksi internasional. Namun malam itu, tidak ada bantuan yang datang dengan cepat. Israel terkejut dengan skala serangan ini. Mereka menyadari bahwa Bandara Ben Gurion, simbol konektivitas mereka dengan dunia luar, kini hanya tinggal puing dan api. Dan serangan ini belum selesai, karena radar masih mendeteksi ancaman baru yang mendekat. Api masih menyala di berbagai titik di Bandara Ben Gurion. Ledakan-ledakan kecil terus terdengar dari sisa bahan bakar pesawat dan amunisi keamanan bandara yang ikut terbakar. Bau asap, besi terbakar, dan bahan kimia menyengat memenuhi udara. Langit malam berubah menjadi merah menyala, seolah-olah fajar datang lebih cepat, tapi bukan dengan sinar hangat, melainkan cahaya kehancuran. Pemadam kebakaran dari berbagai wilayah dikerahkan, namun perjalanan mereka menuju lokasi penuh hambatan. Jalan utama ke bandara tertutup reruntuhan dan kendaraan yang terbalik akibat gelombang ledakan. Beberapa unit terpaksa memarkir mobil jauh dari lokasi dan berjalan kaki sambil membawa peralatan, melawan panas dan bahaya ledakan susulan. Di ruang darurat rumah sakit terbesar di Tel Aviv, suasana tak kalah kacau. Korban luka terus berdatangan, sebagian dengan luka bakar parah, sebagian lagi terkena serpihan logam. Dokter dan perawat bekerja tanpa henti. Wajah mereka dipenuhi keringat dan kelelahan. Lorong-lorong rumah sakit dipenuhi keluarga yang menangis mencari kabar orang terdekat mereka. Pemerintah Israel segera mengumumkan keadaan darurat nasional. Semua penerbangan internasional dibatalkan. Bandara cadangan yang lebih kecil pun mulai kelebihan kapasitas dan kewalahan menerima pesawat yang mengalihkan rute. Di sisi lain, militer mulai meningkatkan patroli di langit, khawatir akan adanya serangan lanjutan. Di media sosial, foto dan video dari bandara yang hancur tersebar luas. Dunia menyaksikan bagaimana satu serangan terkoordinasi mampu melumpuhkan pusat transportasi udara Israel dalam hitungan menit. Namun anehnya, negara-negara besar yang biasanya cepat memberi pernyataan, kini memilih diam atau hanya mengeluarkan komentar singkat yang datar. Di jalanan Tel Aviv, kepanikan semakin meluas. Supermarket diserbu warga yang membeli persediaan makanan dan air. Stasiun bensin dipenuhi antrean panjang kendaraan yang ingin mengisi penuh tangki mereka. Ada ketakutan yang merayap di benak setiap orang, bukan hanya takut pada serangan berikutnya, tetapi juga ketidakpastian tentang bagaimana mereka akan bertahan dalam hari-hari ke depan. Di pusat komando militer, para jenderal dan pejabat tinggi berkumpul. Wajah mereka tegang, mata terpaku pada peta digital dan laporan intelijen. Mereka tahu, serangan ini bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Iran telah mengirim pesan yang jelas, dan sekarang Israel berada dalam situasi yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Lumpuh, terisolasi, dan menjadi sorotan dunia. Beberapa jam setelah serangan besar itu, dunia menunggu reaksi resmi dari Teheran. Semua stasiun televisi internasional menampilkan gambar-gambar kehancuran Bandara Ben Gurion, sementara analis militer berspekulasi tentang pesan yang ingin disampaikan Iran. Pagi harinya, layar televisi nasional Iran menampilkan ruang konferensi pers yang sederhana. Bendera Iran berdiri di belakang podium. Kamera menyorot seorang pria dengan setelan rapi, Presiden Iran, yang melangkah mantap ke depan mikrofon. Wajahnya tegas, matanya menatap lurus tanpa ragu. Bangsa kami tidak memulai perang ini, ucapnya dengan suara dalam dan tenang. Namun setiap darah yang tertumpah di tanah kami, akan dibayar berlipat ganda. Dan serangan ini adalah bukti bahwa kami tidak akan pernah diam ketika kehormatan kami diinjak. Di belakangnya, layar besar menampilkan rekaman peluncuran rudal dari pangkalan rahasia. Sorak-sorai terdengar dari beberapa hadirin yang hadir. Presiden itu kemudian menambahkan, kami memilih target yang jelas, pusat logistik dan transportasi musuh. Kami tidak menargetkan warga sipil tanpa alasan. Tapi selama mereka terus menebar kekacauan di tanah kami, mereka akan merasakan balasannya. Pidato itu hanya berlangsung beberapa menit, namun dampaknya luar biasa. Dunia melihat bahwa Iran tidak bersembunyi di balik serangan ini. Mereka mengakuinya secara terbuka, bahkan dengan nada menantang. Di Tel Aviv, reaksi terhadap pidato itu penuh kemarahan. Pemerintah Israel mengecam keras dan berjanji akan membalas.
Namun di balik retorika itu, para pejabatnya tahu bahwa Iran baru saja menunjukkan kekuatan strategis yang sulit diimbangi. Di media sosial, tagar tentang serangan ini menjadi tren global. Ada yang mendukung Iran, menyebutnya sebagai pembela kehormatan, namun banyak pula yang mengecam tindakan itu sebagai serangan brutal. Dunia terbelah dalam opini, namun satu hal pasti, semua mata kini tertuju pada Timur Tengah. Sementara itu, di pangkalan militer Iran, Brigadir Jenderal Farhad Azimi menerima laporan bahwa semua rudal telah mencapai target sesuai rencana. Ia berdiri di balkon kecil menghadap gurun. Udara pagi yang dingin menyapu wajahnya. Dalam hati, ia tahu bahwa ini baru langkah awal. Target berikutnya telah ada dalam daftar, menunggu saat yang tepat untuk diluncurkan. Pagi itu, sinar matahari mulai menembus kabut asap yang masih menggantung di atas puing-puing Bandara Ben Gurion. Dari kejauhan, siluet menara kontrol yang roboh tampak seperti monumen bisu dari malam penuh kehancuran. Sisa-sisa pesawat yang terbakar berdiri seperti kerangka raksasa. Sayapnya bengkok, badannya hangus menghitam. Di landasan pacu, puluhan petugas pemadam kebakaran masih berusaha memadamkan titik-titik api yang tersisa. Air dari selang mereka bercampur dengan bahan bakar yang tumpah, membentuk genangan berwarna gelap yang berbau menyengat. Beberapa mayat korban masih tergeletak, ditutupi kain seadanya, menunggu proses evakuasi. Kesunyian yang aneh menyelimuti area sekitar. Tidak ada suara pesawat yang biasa meraung di udara. Tidak ada pengumuman di pengeras suara. Tidak ada hiruk-pikuk penumpang. Bandara yang dulunya menjadi pintu gerbang Israel ke dunia kini benar-benar mati. Di pusat kota Tel Aviv, suasana juga tak kalah mencekam. Jalanan dipenuhi pos pemeriksaan militer. Warga yang biasanya sibuk beraktivitas kini memilih tetap di rumah. Rasa cemas menyelimuti setiap sudut. Seolah semua orang menunggu sesuatu yang lebih buruk akan datang. Di ruang komando militer Israel, para jenderal berdiri mengelilingi meja besar. Layar di depan mereka menampilkan citra satelit kerusakan bandara, sementara laporan intelijen terus berdatangan. Ada informasi yang mengkhawatirkan, pergerakan militer Iran di beberapa titik masih terpantau aktif, seakan-akan mereka siap meluncurkan serangan kedua kapan saja. Salah satu jenderal berkata dengan nada berat, "Ini bukan hanya pukulan fisik. Ini adalah pesan psikologis. Mereka ingin kita tahu bahwa mereka bisa menyerang kapan saja, dan kita tidak bisa menghentikannya." Kalimat itu membuat ruangan semakin hening. Di luar, langit Tel Aviv terlihat cerah, tapi keheningan itu justru membuat banyak orang gelisah. Anak-anak bermain di halaman rumah dengan suara pelan, para orang tua menatap langit dengan penuh waspada. Semua orang tahu, badai belum berakhir. Ini hanyalah jeda. Dan di suatu tempat jauh di gurun Iran, Brigadir Jenderal Farhad Azimi berdiri memandang matahari yang terbit. Di tangannya, ia memegang daftar target berikutnya. Bibirnya bergerak pelan, menyebut satu nama kota di Israel, dan pada saat itu, entah kenapa, udara terasa semakin berat. Seperti pertanda, bahwa babak berikutnya dari perang ini hanya tinggal menunggu waktu. Dalam setiap lembar sejarah, kita melihat bahwa peperangan selalu meninggalkan jejak yang dalam, bukan hanya di tanah yang diinjak, tetapi juga di hati manusia. Kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa kesombongan, penindasan, dan ketidakadilan, cepat atau lambat akan mendatangkan balasan. Tidak ada kekuatan di dunia yang benar-benar kebal dari akibat perbuatannya. Serangan yang dilancarkan Iran kepada Israel bukan sekadar serangan militer. Ia adalah pesan yang ditulis dengan darah dan api, bahwa setiap kezaliman akan memanggil perlawanan. Ketika satu pihak merampas hak pihak lain, ketika harga diri diinjak dan tanah dirampas, maka kemarahan akan menemukan jalannya untuk kembali. Itulah hukum kehidupan. Sebagaimana air yang mengalir mencari muara, keadilan pun akan mencari jalannya sendiri. Namun, di balik dentuman bom dan kilatan rudal, ada suara yang jauh lebih lirih. Suara yang sering tenggelam dalam riuhnya peperangan. Tangisan anak-anak yang kehilangan orang tuanya, jeritan para ibu yang kehilangan anak, dan keheningan para ayah yang berdiri di tengah runtuhan tanpa kata-kata. Perang bukan hanya menghancurkan bangunan, tapi juga meruntuhkan harapan, memutus mimpi, dan merobek lembaran masa depan. Kita belajar bahwa kekuatan sejati bukan hanya diukur dari senjata atau teknologi militer, melainkan dari kemampuan untuk menahan diri, menegakkan keadilan, dan menjaga kemanusiaan. Tetapi ketika batas kesabaran telah terlampaui, dan ketika kezaliman terus berlangsung tanpa henti,
maka perlawanan akan menjadi bahasa terakhir yang dipahami dunia. Kisah ini juga mengajarkan bahwa dunia bisa memilih untuk diam, bahkan ketika sebuah tragedi besar terjadi di depan mata. Kepentingan politik dan ekonomi seringkali menutupi nurani. Tetapi bagi mereka yang merasakan langsung derita di tanahnya, diam bukan pilihan. Mereka akan melawan, meski harus berhadapan dengan kekuatan yang lebih besar, karena yang mereka pertahankan bukan hanya tanah, tetapi juga martabat dan kehormatan. Sejarah telah membuktikan bahwa setiap kekuatan yang mengandalkan kesombongan dan penindasan akan runtuh, cepat atau lambat. Dan setiap bangsa yang berjuang mempertahankan kehormatannya akan dikenang, meski harus membayar harga yang sangat mahal. Maka, dari kisah ini kita memahami bahwa di dunia yang penuh persaingan dan ketidakadilan ini, keberanian dan keteguhan hati adalah benteng terakhir. Bahwa meskipun jalan menuju keadilan seringkali dibayar dengan penderitaan, tetap saja ia akan menjadi cahaya yang memandu langkah mereka yang tidak ingin hidup dalam penindasan.